Tribuners on Camp Everynight kali ini saya bakal ngobrol dengan seseorang yang bisa dibilang hatinya mulia. Beliau ini berprofesi sebagai polisi, tapi di luar pekerjaannya, beliau mengabdikan diri untuk masyarakat luas. Dan sudah terhubung dengan saya, sudah ada Bapak Purnomo di sana. Halo Pak Purnomo, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kabar baik, Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini kesibukannya apa nih, Pak? Ya, sehari-hari saya jadi polisi dong. Oke. Ya, ini kami ini persiapan nyari OJGD, Mbak. Karena sementara kami belum merawat OJGD untuk minggu ini. Kemarin banyak. Nah, kalau sudah kosong, kami keliling lagi nih, mau cari OJGD. Berarti ini setiap minggu ini harus mencari ODGJ juga ya, Pak? Setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Oh, jadi sangat kesibukannya adalah mencari orang-orang yang membutuhkan perhatian dari kita semua ya, Pak ya? Siap. Nah, Pak, ini untuk tempatnya yayasan punya Bapak ini ada di mana ya, Pak, tempatnya? Ya, jadi untuk Yayasan Berkas beralamat di Desa Nguok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur untuk RT 17 RW 1. Itu berarti awalnya dari Bapak sebagai Babin Kaptipmas, terus membantu warga di sekitar gitu ya, Pak ya? Ya, terus akhirnya alhamdulillah karena medsos ini banyak orang yang simpati, yang tergugah, akhirnya dia ngikut, akhirnya saya bikin sebuah yayasan. Nah, alhamdulillah di saat pandemi ini kegiatan kami untuk kami sudah melaksanakan kegiatan sedekah telur polisi, yang mana itu kami kasihkan orang-orang yang kurang mampu, kurang beruntung, gimana caranya mereka bisa maju dalam ekonomi. Bulan kemarin kami juga mengadakan kegiatan yang kami namakan sedekah es polisi. Lah apa itu sedekah es polisi? Jadi kami sering ngasih bantuan berupa uang, namun kayaknya kurang efektif, Mbak. Jadi alhamdulillah bulan kemarin ada 9 orang yang mana kita pilih laki-laki semua. Jadi mereka kita ajari gimana caranya berdagang, bukan cuma es saja, namun ada esnya, ada sembakonya. Lah keuntungannya untuk mereka sendiri. Namun saya minta kalau bisa disisihkan setiap harinya. Ada yang menyisihkan 5.000, ada yang menyisihkan 10.000. Lah dari penyisihan mereka itu kami kumpulkan semuanya, kami lagi ngajak orang lagi untuk bergabung. Jadi semakin banyak orang yang bergabung, semakin juga banyak orang yang terbantu. Jadi ini Bapak itu tidak hanya menolong pakai uang terus sudah selesai, tapi juga memberikan modal usaha juga ya, Pak ya? Ya, siap. Bagaimana caranya mereka terus bisa bergerak, bisa mengembangkan ekonominya. Karena selama ini kan kasihan banyak warga-warga yang kurang beruntung, tidak punya modal, tidak punya apa. Makanya kami kasih bantuan modal, namun kita pantau, Mbak. Jadi ada perkembangan atau enggak. Nah, ini kalau kemarin saya lihat-lihat dari internet nih Pak ya, saya ngetik namanya Pak Purnomo. Itu sudah banyak berbagai usaha yang dilakukan sama Pak Purnomo. Jadi tidak hanya sedekah telur, tapi juga memberikan bibit pohon. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Oh ya, jadi gini. Saya alhamdulillah masih ada sekarang, Mbak. Jadi itu namanya Bidara Polisi. Jadi saya sengaja jual pohon itu, namun seluruh keuntungannya saya pakai juga membantu orang lain. Jadi seluruh kegiatan kami memang kami tambahi sedekah, Mbak. Karena ilmu sedekah itu sangat luar biasa. Jadi gini, pohon bidara itu kenapa saya kasih nama pohon bidara polisi? Biar masyarakat, biar polisi juga semakin dekat. Jadi tidak ada jarak. Karena apa? Karena kami juga dari masyarakat. Jadi gini, satu pohon itu kemarin kita jual dapat untung masing-masing pohon 20. Namun setelah pohon itu kami kasih nama sedekah, kami gratiskan. Siapa saja boleh pakai dengan cara silakan sedekah. Dan sedekahnya itu kita pakai bantu orang lain. Alhamdulillah dari sedekah itu kami bisa bedah rumah 3, kami bisa beli kursi roda 4, sepeda 15. Wow. Dan seluruhnya kami bagi-bagikan. Jadi ini keuntungannya murni untuk membantu sesama ya Pak ya? Ya, siap. Orang yang ditolong ini siapa saja nih Pak? Kalau orang yang ditolong banyak, Mbak. Kadang kalau kita ketemu orang itu di jalan, kita bantu. Terus kalau ada orang yang mengajukan, kita bantu.
Terus banyak nih, karena ya mohon maaf ya, kami pakai channel YouTube, kami juga punya akun Facebook. Jadi kalau ada kira-kira orang yang kurang beruntung, mereka nge-add saya. Lah, karena di Yayasan Berkas ini banyak sekali, Mbak. Alhamdulillah sudah 200 orang yang bergabung. Jadi kita bentuk tim sendiri, ada tim survei, ada yang menentukan oh ini layak atau enggak, ada yang nanti menyerahkan bantuan gitu. Oh. Jadi sudah dapat dipastikan ini yang menerima bantuan ini tepat ya, Layak. Pak? Siap. Jadi ini untuk orang-orang yang menjadi relawan itu mereka yang bergabung dengan sukarela ya, Pak? Tidak. Siap. Oke. Nggak digaji. Ya. Nah ini kalau untuk dananya sendiri berarti Bapak hanya menggunakan dana-dana yang tadi itu Pak ya, sedekah telur, Ya. jualan itu tadi ya. Tidak menggunakan dana pribadi ya. Ya, jadi gini, saya menggunakan dana pribadi itu dari uang Babin Kamtipmas dulu ya. Nah, sekarang karena saya ada jabatan baru, saya gunakan uang itu. Karena uang gaji saya kasihkan ke istri, namun uang tunjangan kita pakai itu. Lah, karena orang itu sempat gini, kok ada Pak polisi yang gini ya, makin banyak Mbak yang membantu. Luar biasa, alhamdulillah. Setahun kemarin kami hitung sama teman-teman itu hampir 2 miliar. Wah. Ya, 1 tahun kemarin, 2 tahun ini kami hitung itu 1 tahunnya sudah 2 miliar dana yang masuk yang kita serahkan. Dan alhamdulillah Yayasan Berkas tidak pernah menampung donasi. Jadi bisa kita pastikan seminggu mesti nol, harus nol. Jadi untuk untuk menghindari penyelewengan dana ya Pak ya? Ya. Dan Hmm. itu pun kami pos-pos sendiri, Mbak. Kayak misalkan ini ada bedah rumah ini, kami kasih waktu 1 minggu, kalau sudah 1 minggu kita serahkan. Dan itu bisa dipantau. Alhamdulillah Yayasan Berkas Bersinar Abadi bisa dilihat melalui website. Jadi dana keluar masuknya untuk apa semuanya terbuka. Siapapun bisa mengakses masuk ke dalamnya. Oh, luar biasa nih Pak ya. Ini total sudah ada berapa relawan nih Pak yang bergabung? Untuk relawannya alhamdulillah relawan itu hampir kurang lebih 200. Itu tersebar Pak? Ya, untuk di daerah Lamongan relawan yang sekarang ada 52, seluruh Indonesia kurang lebih 200 Mbak, termasuk donaturnya. Nah Pak, ini dalam menjalankan aktivitas untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, ini ada pengalaman-pengalaman yang berkesan nggak sih Pak untuk Pak Purnomo sendiri? Iya, jadi gini Mbak, rasa senang, rasa bangga, rasa haru selalu ada. Kadang kalau kita memberikan orang cuma ngasih minum saja, kita kasih makan saja. Kemarin saya menemukan OJGD kemarin yang sempat saya terharu sekali. Jadi gini, itu seorang bapak-bapak, dia dalam keadaan telanjang, berjalan telanjang itu jauh sekali. Lah karena sekarang lagi pandemi mungkin orang takut kalau mau membantu. Setelah saya berhentikan, saya kasih bajunya, dia OJGD loh Mbak, dia berdiri sambil begini, terima kasih Pak Polisi, kenapa masih ada orang yang bisa menolong sama saya ikhlas. Nah itu sudah. Dan ada juga langsung memeluk saya, mengucapkan terima kasih. Yang kemarin, yang terakhir, kami juga menemukan OJGD, telanjang juga. Setelah kita mandikan, kita rawat, alhamdulillah dia bisa mengucapkan terima kasih. Dia juga bisa sholat, dia juga bisa mengaji. Heran juga saya. Nah ini biasanya untuk ODGJ sendiri setelah ditolong, selanjutnya seperti apa Pak? Jadi gini Mbak, kebanyakan kalau kita ketemukan OJGD yang kita lakukan yang pertama, kita rawat dulu, kita mandikan, kita rapikan bajunya, kita rapikan rambutnya, kita kasih makan, habis itu kita bawa pulang. Selama di rumah, kita ruqyah, sambil kita rawat benar-benar, kita ajak ngobrol segala macam. Lah setelah itu baru kita posting, alhamdulillah selama ini kalau kita menemukan OJGD selalu ketemu dengan orang tuanya. Jadi kita di sini belum pernah nampung. Jadi kita tampung paling lama 10 hari pasti ketemu orang tuanya, pasti ketemu keluarganya. Nah kalau untuk tempat base-nya dari yayasan sendiri itu apakah juga menampung orang-orang Pak? Iya, ya kita tampung Mbak. Jadi dulu makanya kita sengaja membuat
karena kan nggak mungkin ya OJGD kita tampung sama keluarga. Jadi sengaja memang kita bikin rumah sendiri yang sebelum ketemu keluarganya kita tampung mereka di situ. Seperti itu. Nah, setelah itu apa namanya pengobatannya itu seperti apa, Pak? Pengobatan dari. Jadi gini, alhamdulillah saya memiliki seorang istri yang profesinya bidan, Mbak. Jadi istri saya juga selalu membantu saya, dan di Yayasan Berkas itu juga ada beberapa dokter yang mana kalau misalkan OJGD yang kita ketemukan itu sakit, dia langsung membantu. Namun alhamdulillah kami belum pernah menemukan OJGD yang sakit, ya. Jadi kita kasih obat penenang, kita kasih makan. Yang penting kita kasih perhatian, Mbak. Dia kita kasih perhatian, kita ajak ngobrol, lama-lama nyambung. Saya nggak tahu, mungkin ini keajaiban. Nah. Namun selama 4 tahun ini kami menemukan OJGD kok selalu enak dan selalu bisa ketemu kembali ke keluarganya. Nah, Tribuners, ini beberapa waktu lalu kan sempat viral di media sosial, ada video, ada nenek-nenek yang ditemukan terlantar di rumahnya sendiri. Nah, ini Pak Purnomo ini juga yang ikut menolong nenek-nenek tersebut. Nah, ini bisa diceritakan nggak sih, Pak? Nah, jadi gini, Mbak. Ini saya mohon maaf lagi. Jadi gini. Cerita nenek Muntiah, Kecamatan Sugio Lamongan, Jawa Timur itu jadi begini. Yang pertama datang ke sana itu bukan saya bersama teman-teman dari yayasan. Kami cuma melihat Facebook bahwa ada nenek-nenek dengan kondisi yang kayak begitu. Lah, akhirnya saya berusaha menghubungi yang menggugah pertama. Untuk ke medsos itu saya hubungin, saya tanya alamatnya. Setelah saya tanya alamatnya, saya mencari tahu kepala desanya. Nah, setelah itu saya menghubungi kepala desa, saya pamit dulu nih, kepala desa, Pak, saya boleh nggak ke sana untuk melihat neneknya sekaligus nyari bantuan. Pak Kepala Desa, oke Pak, silakan. Jadi saya ke sana, setelah saya melihat kondisinya, besoknya saya putuskan sama teman-teman kita bantu. Alhamdulillah kemarin kami bisa menyerahkan kurang lebih hampir 18 juta ya. Oh, ya 18 juta. Itu selama 1 minggu, Mbak. Wow. Jadi ini Pak Purnomo ini bukan yang menemukan ya, tapi yang membantu ya, memfollow up ya. Ya. Nah Pak, ini bisa diceritain nggak sih Pak, ini kok bisa nenek-neneknya itu bisa ditemukan terlantar itu seperti apa Pak? Jadi gini Mbak, mohon maaf ya, mungkin perlu diklarifikasi, itu bukan terlantar. Jadi gini, nenek itu dia itu dapat perhatian dari pihak desa. Saya tahu sendiri karena saya datang ke lokasi. Jadi pihak desa itu sudah memberikan semua bantuan, sudah dikasihkan. Termasuk pihak kepala desa itu memberikan pribadi tiap bulan. Lah, yang rawat itu keponakannya, Mbak. Yang rawat keponakannya. Lah mungkin netizen itu kan ngelihat video yang itu kan wah sangat sangat miris, kasihan. Lah, neneknya itu, ya kalau saya ngelihat video sendiri sangat miris lah. Neneknya itu setiap harinya tetap dirawat. Mungkin saja, mohon maaf nih, mungkin saja pada saat si relawan itu masuk ke rumah yang mana ada nenek itu, kondisinya kayak begitu. Jadi kalau terlantar enggak, karena dia masih punya keluarga. Namun kalau melihat videonya, ya mohon maaf ya kayak begitu memang. Sangat kasihan dan prihatin. Nah itu yang merekam itu siapa Pak? Itu yang merekam itu mohon maaf nih kalau nggak salah dari Yayasan Geraha Sosial Lamongan insya Allah. Nah sebelum saya follow up, saya permisi dulu sama yang bersangkutan. Saya juga permisi juga sama pihak kepala desa. Karena apa? Karena jangan sampai kita mau menolong orang tapi mungkin menyinggung perasaan orang lain. Jadi ini nenek-neneknya itu tidak terlantar ya Pak, sudah mendapat perhatian dari pihak desa dan juga ada yang merawat juga dari pihak keluarga ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak ini tinggal memberikan bantuan untuk tersebut. Terbaru saya dengar Bapak katanya merawat ada anak kecil, anak lelaki, yang katanya kedua orang tua asuhnya sudah meninggal, itu betul Bapak? Oh iya, kemarin Mbak. Itu adiknya lagi ngobrol sama istri saya di depan. Nah, itu gimana sih Pak? Bisa diceritain? Nah, jadi gini Mbak,
Saya punya tim yang mana tim itu bergeliril ya kalau menurut saya. Dia nyari informasi-informasi yang ada di medsos ya. Terus ada seseorang yang dia mencari siapa yang mau menampung. Jadi dia memang sengaja mencari siapa yang mau menampung seorang anak yatim. Nah, jadi saya berpikir kenapa kok diumumkan di medsos. Akhirnya saya cari, Mbak. Saya cari ke lokasi, ketemu. Ternyata adik itu dulunya diadopsi sama pasangan suami istri, namun sang suaminya udah meninggal. Pada saat kami datang ke lokasi, ibunya stroke, lumpuh, enggak bisa apa-apa. Lah, yang bikin terharu saya, begitu saya masuk ke rumah, adiknya itu langsung berlari ke saya, langsung minta peluk. Dan itu disaksikan banyak orang, Mbak. Banyak orang, bukan saya saja ya. Jadi orang kampung gini, Pak, ini jodoh, Pak, ini jodoh kan gitu. Lah, setelah saya bawa pulang, yang lebih kasihan besok paginya saya mendengar kabar bahwa ibunya sudah almarhum. Jadi adiknya sekarang yatim piatu. Ya. Jadi ini adiknya sudah merasakan ini bahwa Bapak adalah penolong ya Pak ya. Amin, amin, amin. Nah ini kalau untuk orang tua kandungnya ini seperti apa Pak? Apakah masih ada atau seperti apa? Jadi gini Mbak, saya mohon maaf ya. Jadi kemarin sebelum saya ambil, mohon maaf ini, sebelum saya ambil, ibunya itu bilang ke saya, Pak ini sudah jadi hak asuh saya. Yang ngomong itu Pak D-nya. Jadi kami tidak boleh mencari tahu ibu kandungnya siapa. Karena adik itu memang betul-betul kemarin sudah diadopsi. Lah masalahnya saya mohon maaf ini, adiknya nggak bisa ngomong, tunawicara. Jadi mungkin itu yang menjadikan rasa kasihan kita. Sekarang ada sama saya Pak. Jadi alhamdulillah di yayasan kami sudah ada 3 adik-adik yatim piatu dan semuanya masih kecil. Ini terkait dengan ini, Bapak kan melakukan pengabdian di luar pekerjaan Bapak sebagai polisi. Yap. Nah ini tanggapan dari kantor sendiri seperti apa Pak? Tanggapan kantor bagus Mbak, alhamdulillah kami dikasih 1 mobil dari Bapak Kapolres. Wow. Ya, kami dikasih 1 mobil dipakai untuk melaksanakan kegiatan. Terus kami juga dikasih 1 rumah ya. Rumah ini kemarin diresmikan oleh Bapak Kapolres sama Bapak Bupati datang ke sini. Terus alhamdulillah Pak Kapolres Lamongan, Pak AKBP Miko setiap bulannya sudah menjadi donatur, Pak. Jadi kami mendapatkan 4 Kapolres Lamongan, alhamdulillah seluruhnya sudah jadi donatur yayasan kami, Pak. Luar biasa, wah, saya merinding. Ini berarti sangat mendukung usaha Bapak dalam mengabdikan diri pada masyarakat ya, Pak ya. Siap. Nah ini sebelumnya nih Pak, saya mau tanya Bapak jadi polisi sudah berapa tahun jadi polisi? Saya jadi polisi mulai tahun 2000, Mbak. Oh, 2000, ya hampir 21 tahun. 21, siap. Ya. Nah, ini kalau misalnya untuk keluarga sendiri, Bapak sudah punya anak berapa? Saya punya anak 2, yang laki SMA kelas 1, yang cewek baru kelas 5 SD. Nah, waktu awal-awal Bapak mendirikan yayasan, gimana respon keluarga, Pak? Respon keluarga mintanya gini, Mbak, dulu saya cuma ngumpulkan anak-anak muda. Saya ngumpulkan anak muda gimana caranya kita bisa berbagi senyum. Lah, karena kegiatan saya semakin padat, saya meninggalkan keluarga, akhirnya saya bikin sebuah yayasan yang mana kantornya di belakang rumah saya. Dan alhamdulillah karena polisi enggak boleh jadi ketua yayasan, Mbak. Jadi sekarang yang menjadi ketua istri saya. Sekaligus dia kan ahli kesehatan ya, jadi dia selalu ngikut kalau kita ketemu apa dia ngikut. Dan anak saya semakin muncul rasa empatinya, muncul rasa kasihannya ke orang lain untuk melatih anak-anak saya, Mbak. Gitu. Nah ini kan waktu awal-awal kan pasti sibuk sekali ya Pak ya, Bapak jadi polisi, terus nanti setelah pulang mengurusi yayasan, anak-anak sempat protes nggak Pak? Pertama sempat protes. Namun setelah dia tahu sendiri, dia ngelihat malah dia yang ngobrain saya, Pak, ada orang gila di sana, malah dia yang ngobrain, yang ngajakin saya. Ya, jadi saya bagi Mbak sekarang. Jadi untuk anak saya,
untuk anak saya sekarang saya jadikan ketua UMKM. Wow. Jadi anak saya masih SMA kelas 1. Jadi kalau misalkan ada penjual keliling, semuanya itu nanti berurusan dengan anak saya. Sungguh luar biasa nih Bapak Purnomo ini juga menyebarkan kebaikan untuk semuanya ya Pak ya. Ya. Nah ini Pak, untuk rencana kedepannya nih untuk yayasan ini seperti apa Pak? Ya, jadi saya mohon doanya nih Mbak. Untuk bulan 3 kami akan bangun 1 lantai lagi khusus untuk perawatan OJGD. Dan kami mau beli tanah lagi, insya Allah kami akan bangun panti lansia. Ya, jadi maunya kami mudah-mudahan semakin banyak orang yang mengenal, semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak donasi akan kami kelola dengan yang baik. Tujuan kami mudah-mudahan dengan yayasan ini orang-orang terlantar yang ada di sekitar Lamongan tidak ada orang terlantar lagi. Kalau ada orang terlantar silakan gabung di Yayasan Berkas, kita belajar sama-sama. Jadi tidak hanya untuk Lamongan saja ya Pak? Ya. Beberapa daerah juga ya Pak? Siap. Seluruh Indonesia? Ya, karena OJGD itu kan nggak dari Lamongan aja Mbak, dari mana-mana. Jadi tidak terbatas daerah juga ya Pak ya? Ya. Nah Pak, ini kalau misalnya nih di Tribuners di rumah yang sedang menonton, ingin menyalurkan bantuan, ini harus kemana nih Pak? Ya, bisa melalui rekening Yayasan Berkas Bersinar Abadi, Mbak. Tapi lupa saya nomor rekeningnya. Nanti kita cantumkan di bawah ya Pak ya. Dan ya, siap. Misalnya Tribuners ada seseorang yang ingin dibantu oleh Bapak, bisa langsung menghubungi ke Instagramnya. Oh, siap. Pak. Ya, siap. Bisa langsung menghubungi Instagram saya atau nomor WA saya 081333180664. Insya Allah 24 jam kami siap. Oke, baik, terima kasih Pak Purnomo atas waktunya. Juga tadi rencana-rencananya dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Dan juga semoga semakin banyak orang yang ditolong oleh Bapak dan juga Amin. Ya, Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Mbak. Nah, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Purnomo, seorang polisi asal Lamongan, Jawa Timur yang mengabdikan dirinya untuk membantu sesama. Nah, semoga perbincangan saya tadi bisa jadi inspirasi dan juga motivasi Tribuners di rumah untuk selalu menyebarkan kebaikan untuk sesama kita. Jangan lupa saksikan On Cam Afrina setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.